Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, ini 3 keadaan benda jika berada dalam sebuah zat cair. Jadi, di sini saya sudah membuat 3 buah sketsa gambar. Ya, gambarnya agak ngawur sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, gambar yang pertama itu adalah bentuk gambar benda yang mengapung di atas air. Jadi ada sebagian benda yang berada di dalam air, nih. Kemudian sebagiannya berada di atas permukaan air. Kemudian yang kedua, benda melayang. Benda melayang ini adalah benda yang memang tercelup sepenuhnya dalam zat cair, tapi dia tidak berada di dasar dari air. Ya. Kemudian benda yang tenggelam itu berada di dasar air, di dasar bejananya, atau misalnya kalau bukan bejana, tanah, berarti dia memang betul-betul berada di tanah. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk benda terapung, syarat yang harus dipenuhi bahwa massa jenis dari benda itu harus lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau fluidanya. Nah, kalau seandainya di benda melayang, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida atau zat cairnya. Kemudian pada gambar 3 untuk tenggelam, itu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, pada benda terapung, melayang, dan tenggelam itu juga bekerja yang namanya gaya apung. Gaya apung inilah yang membuat benda bisa mengapung dalam air. Nah, di sini kalau misalnya saya gambarkan, pada benda ini bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian ada gaya apung yang arahnya ke atas. Maka untuk benda terapung, besar gaya apungnya itu sama dengan berat benda. Ya. WB, FA sama dengan WB. Untuk benda melayang juga demikian. FA sama dengan WB. Sedangkan untuk benda tenggelam, FA itu lebih kecil daripada W benda. Nah, di sini kenapa pada terapung dan melayang sama? Karena di sini pada dasarnya gaya apung itu tetap mengimbangi berat si benda, masih sanggup mengimbangi berat si benda meskipun keadaannya berbeda. Jadi ada satu terapung dan ada satu melayang. Jadi masih sama-sama bisa saling mengimbangi. Cuman syarat yang lebih spesifiknya itu, kalau untuk terapung massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kalau di melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau fluida. Jadi sebagai contoh, seperti kita ketahui, kalau massa jenis air itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Jadi ini massa jenis yang memang diketahui, ya, 1000 per kilogram. Jadi kalau ada benda yang massa jenis benda, rho bendanya misal 800 kg per meter pangkat 3, maka kalau benda ini dicelupkan ke dalam zat cair, kita bisa langsung menentukan bahwa benda ini akan berada dalam keadaan mengapung. Karena syarat yang terpenuhi di sini adalah rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Jadi rho benda lebih kecil daripada rho fluida, maka keadaan bendanya itu akan terapung. Kemudian kalau massa bendanya, misal rho bendanya itu sama dengan 1500 kg per meter pangkat 3. Maka ini bisa dipastikan bahwa bendanya akan tenggelam karena rho benda lebih besar daripada rho fluida. Jadi begitu seterusnya, mungkin dari soal
kalian bisa langsung menentukan, oh benda ini akan terapung, benda ini akan melayang, dan benda ini akan tenggelam. Jika massa jenis dari benda tersebut diketahui dan massa jenis dari air atau zat cair yang ada dalam bejana juga diketahui. Untuk mencari berapa besar gaya apung yang bekerja pada benda, maka sesuai dengan hukum Archimedes, besarnya gaya apung itu sama dengan besar banyaknya fluida yang dipindahkan atau banyaknya volume fluida yang dipindahkan. Maka di sini berlaku rho fluida kali volume benda yang tercelup dalam fluida kali percepatan gravitasi. Jadi seberapa besar volume benda yang tercelup, segitulah nanti air yang akan tumpah. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dalam bejana ini ada air, kemudian diisi air penuh. Kita mau mengukur benda volumenya benda itu berapa. Nah, kalau untuk benda-benda simetris yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ini, kita bisa langsung mengukur dengan cara mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau untuk benda-benda yang tidak simetris, misalnya bendanya kayak batu yang ukurannya tidak simetris, maka kita bisa mengukur volume dari batu yang tidak beraturan ini dengan mencelupkan ke dalam sebuah wajan seperti ini, dan nanti ketika kita celup ini, maka akan ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu kita tampung. Nah, misalkan yang tumpahnya segini, ya, maka volume dari si batu ini sama dengan banyaknya air volume yang tumpah kemari. Nah, air ini bisa kita ukur menggunakan gelas ukur. Misalnya berapa mili, 100, 200, 300, dan seterusnya. Jadi, untuk mengukur benda-benda yang ukurannya tidak simetris, kita bisa mencelupkan ke dalam wajan berisi air, kemudian hingga air tersebut tumpah. Jadi, banyaknya air yang tumpah itulah besar fluida yang dipindahkan. Jadi di sini bisa kita gunakan FA sama dengan rho fluida, ini adalah rho zat cair, kemudian volume benda yang tercelup. Ya, kalau di sini volume benda yang tercelup itu semuanya. Kalau misalnya di sini terbaca 100 mg air, berarti volume benda yang tercelup itu sama dengan 100 mg air yang tumpah ini. Dan G itu untuk percepatan gravitasi. Nah, ada juga persamaan lain yang bisa dipakai untuk mencari gaya apung yang bekerja pada benda di dalam air. Untuk kasus yang kedua itu ada FA sama dengan W di udara dikurangi dengan W di air. Nah, ketika sebuah benda ditimbang di udara dengan benda ditimbang dalam air, itu akan mengalami selisih berat. Ya, misalnya ketika ditimbang di udara menggunakan neraca, ini ditimbang, maka berat bendanya itu hanya 5 Newton misal. Nah, ketika neraca ini juga digunakan ketika benda dicelupkan dalam air. Nah, tapi dalam kondisi dicelupkan secara sempurna ke dalam zat cair, maka neraca ini akan membaca angka yang berbeda. Dan terdapat selisih angka yang walaupun cukup kecil ya, misalkan 4,8. Maka F gaya ke atas ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan berapa beratnya di udara dikurangi dengan berapa beratnya ketika dicelup dalam zat cair. Jadi contohnya kayak gini, 5 kurang 4,8. Maka hasil besar gaya ke atas itu adalah 0,2 Newton. Jadi seperti itu. Makanya benda ketika kita misalnya menimba air, ketika
timbanya itu masih berada dalam air, itu terasa jauh lebih ringan dibandingkan ketika timbanya kita angkat dari air. Karena di dalam air itu ada yang namanya gaya apung. Contoh, sebuah benda berdimensi 2 cm kali 3 cm kali 4 cm dicelupkan ke dalam zat cair. Benda tersebut mengapung dengan 2/5 bagian terapung di atas zat cair. Berapa gaya ke atas yang terjadi pada benda? Nah, di sini massa jenis zat cairnya 1000 kg per meter pangkat 3. Ya. Nah, kita buat dulu yang diketahui dari soal. Itu ada dimensi dari benda. Nah, ini 2 cm, 3 dengan 4 ini kita asumsikan sebagai panjang. Ini lebarnya, ini tingginya. Maka volumenya itu sama dengan, ketahui volumenya 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 6 kali 4, 24 cm pangkat 3. Nah, ini harus dirubah ke dalam meter menjadi 24 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Kemudian 2/5 bagian benda terapung. Jadi V benda yang masih terapung itu 2/5 V benda total. Kemudian massa jenis zat cair atau fluida itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, di sini yang harus kita cari dulu V benda yang masuk dalam zat cair. Ya, VBF-nya itu sama dengan 1 kurang 2/5 itu sama dengan 3/5. Ya, 3/5 V benda total. Yang ditanyakan berapa gaya ke atas atau FA, maka FA sama dengan rho fluida kali V benda yang tercelup kali percepatan gravitasi. Maka di sini adalah rho fluidanya 1000 kali V benda yang tercelup. Nah, V benda yang tercelup itu 3/5 dari V benda total. Ya. Maka kita cari dulu 3/5 kali 24 kali 10 pangkat min 6. Jadi dapatnya segini. Nanti kita kalikan sekalian. Dapatnya 3/5 kali 24 kali 10 pangkat min 6 kali dengan percepatan gravitasi 10. Hasilnya adalah 144.000 kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau bentuk seperti ini kita bisa geser koma ke kiri. Ya. Ini awalnya komanya di sini, kita geser koma ke kiri 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti posisi koma di sini tambah 0, maka hasilnya adalah 0,144 Newton. Jadi, seginilah besar gaya apung yang bekerja pada kotak ini. Tidak sampai 1 Newton. Jadi gaya apungnya lumayan kecil. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.